Baru di minggu kemarin, Manchester United mendapat banyak pujian karena bisa mengalahkan Manchester City secara dramatis. Dini hari tadi, MU gagal menang saat menjamu Bournemouth di Old Trafford. Kekalahan MU atas Bournemouth tak lepas dari kesalahan beberapa pemain, dan MU memiliki kelemahan yang selama di musim ini selalu menjadi titik lawan untuk mencetak gol. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Inkonsistensi masih belum bisa MU hilangkan meski telah berganti pelatih di musim ini. Performa Manchester United belum bisa dibilang mengesankan meski beberapa kali tampil bagus dengan mencetak banyak gol, namun di pertandingan berikutnya kembali lagi tampil buruk seperti yang terjadi di minggu kemarin saat berhasil mengalahkan City di Etihad Stadium dan 3 hari berselang harus mengakui keunggulan Spurs di Carabao Cup. Di pekan ke-17 Liga Inggris, MU kembali harus mengalami kekalahan. Kali ini harus kalah dari Bournemouth di kandang dengan skor telak 3-0. Lagi dan lagi MU harus kebobolan dari gol set piece. Kali ini Dean Huijsen yang menjebol gawang Onana usai memanfaatkan skema dari sepak pojok. MU terus berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Bruno Fernandes terus mencoba, namun selalu menemui kebuntuan. Di babak kedua, Bournemouth semakin berani untuk menyerang setelah nyaman dengan keunggulan 1-0. Petaka datang bagi tuan rumah ketika Mazraoui menjatuhkan Justin Kluivert di kotak penalti. Kluivert berhasil menggandakan keunggulan setelah sukses mengelabui Andre Onana. 2 menit pasca gol kedua, Bournemouth menambah pundi-pundi golnya melalui Semedo setelah berhasil memanfaatkan umpan silang. MU terus mengejar ketertinggalan, namun usahanya terus terbuang sia-sia. Skor akhir 3-0 berakhir untuk kemenangan Bournemouth di Old Trafford. Kekalahan atas Bournemouth membuat MU saat ini masih belum beranjak dari peringkat ke-13. Anak asuh Ruben Amorim baru mengumpulkan 22 poin dari 17 pertandingan yang dilaluinya di Liga Inggris. Sementara bagi Bournemouth, kemenangan ini membawa naik ke posisi kelima menggeser City dan Aston Villa dengan total poin 28 poin. Bournemouth belum mengalami kekalahan di 5 laga terakhirnya. Dengan catatan 4 menang dan 1 kali imbang, Bournemouth bisa disebut sebagai giant killing setelah di musim ini telah mengalahkan klub-klub besar seperti Arsenal, City, Tottenham, dan terakhir adalah Manchester United. Sementara bagi MU, kekalahan ini adalah yang ketiga bagi Amorim di Liga Inggris. Amorim masih belum menemukan racikan yang pas untuk skuad MU saat ini. Di bawah asuhan Amorim, MU masih dalam inkonsistensi. Pemilihan pemain yang menjadi starting line up terus dicoba oleh Amorim. Saat pertandingan semalam, Amorim memasangkan Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo sebagai gelandang tengah. Bruno Fernandes terlalu progresif sebagai gelandang tengah. Dia harus lebih mengontrol lagi keputusan saat ingin mengumpan bola. Kobbie Mainoo juga harus lebih banyak belajar lagi sebagai penghubung antara lini depan dengan lini belakang. Ia beberapa kali melakukan aksi yang beresiko untuk kehilangan bola. Selain kedua pemain ini, ada nama Andre Onana yang tampil buruk setelah tak mampu menahan gol ketiga dari Bournemouth, dan Onana selalu mendelai bola di belakang. Padahal dalam kondisi sedang tertinggal, Mazraoui juga tampil mengecewakan setelah gagal menekel Kluivert dengan bersih dan berujung penalti. Secara permainan juga tak tampil begitu maksimal. Harry Maguire yang saat pertandingan melawan City mendapatkan banyak pujian, di pertandingan semalam justru menghilang. Kekalahan atas Bournemouth juga menghadirkan beberapa catatan buruk bagi The Red Devil. Dilansir dari Optajoy, MU menjadi tim kedua yang kebobolan lebih dari 3 gol saat pertandingan kandang di musim ini. Dengan catatan 4 kali sudah dialaminya. Ini hanya lebih baik dari peringkat ke-20 Liga Inggris yaitu Southampton yang kebobolan lebih dari 3 gol di kandang dengan catatan 5 kali. Satu lagi kelemahan Manchester United yang hingga saat ini belum diperbaiki yaitu kebobolan dari skema bola mati. Tidak termasuk penalti, Manchester United telah kebobolan sebanyak 17 gol dari bola mati di Premier League pada tahun 2024. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dalam satu kalender di kompetisi tersebut. Masih ingat ketika kita melihat MU kalah lewat gol sepak pojok saat melawan Arsenal, dan semalam juga terlihat lagi dari skema yang sama. Kelemahan kebobolan dari set piece harus segera diperbaiki. Pemain harus lebih mengantisipasi lagi kelemahan ini. Pergantian pelatih memang tak selalu menjadi penyelesaian masalah yang instan. Butuh waktu untuk menerapkan semua strategi yang pelatih mau. Amorim memang sangat hebat ketika masih bersama Sporting Lisbon, namun di MU semua berbeda. Tekanan dan mata akan tertuju padanya. Pemain juga jangan melakukan kesalahan yang bisa merugikan tim. Pemain adalah kunci untuk menjalankan strategi dari pelatih. Jika strategi pelatih benar, namun pemain yang buruk, sama saja tidak akan bisa meraih hasil yang positif. Semoga MU bisa cepat bangkit.